Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Sabtu keempat di malam minggu di Masjid Al-Munawwar tanggal 24 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sehingga wafat dalam husnul khatimah, panjang umur dan sehat afiat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah. Ya Rafi asyani wa damadi Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi. Ya, kitab akhlak, buka kitabnya ya. Adabu ziyarati ta'ziyah, adab berziarah, berkunjung kepada orang yang sedang dalam kematian atau dalam musibah, namanya takziah. Idza sami'ta bi mauti ahadin yusannu laka an taqula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kamu telah mendengar dengan kematian seseorang, yusannu laka an taqula, disunahkan untuk kamu, disunahkan berarti kalau kita kerjakan dapat pahala. Dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku kita cinta Nabi tapi nggak ngikutin sunnahnya. Jadi kalau orang meninggal jangan aja gile atau ucapan-ucapan yang lain, tapi yang diajarkan tentu ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagula engkau katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makna bebasnya sesungguhnya kami ya adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah kami kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami kepada Tuhan kami juga kembali menghadap Allah. Kemudian dibaca lagi nih. Jadi bukan sekedar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dicekrek pakai HP. Jadi kalau ada orang meninggal nggak hafal, buka tuh di file kita. Ya, dicekrek aja tuh. Di screenshot ya namanya. Ayo nih gitulah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatlah ia. Siapa ia? Yang meninggal. Kita doain. Kita mendoakan orang yang telah meninggal. Ya Allah, catatlah ia, tulislah kepada ia indaka di sisimu minal fil muhsinin, tergolong daripada orang-orang yang berbuat baik. Waj'al kitabahu fi illiyin, dan jadikanlah kitabnya fi illiyin, yaitu illiyin yang di atas ahli sorga. Kalau ahli neraka sijil ada di bawah, min sijil ya, kan ada tuh min sijil di bawah, karena nanti di yaumil qiyamah kita akan nerima kitab ya. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Nanti kita baca tuh kitab kita, tulisan kita ya yang udah ditulis sama malaikat. Kalau kalian nerimanya pakai tangan kanan, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi ada yang terima pakai tangan kiri. Bukan kita yang mau, tangan kita sendiri yang akan terima. Ada lagi min wara'i dhahri. Dia terima kitabnya dari belakangnya. Cara ngambilnya begini, bukan begini. Ditembusin ulu hatinya dia. Ya, dimasukin udah keseksa dia. Belum masuk neraka. Jadi ada yang dapat dari kanan, ada yang dapat dari kiri, ada yang mengambil dari belakang badannya, ditembusin, diambil tuh kitabnya. Itu ahli-ahli celaka begitu. Makanya ketika wudhu kita baca doanya Allahumma inna nas'aluka ya antu tiyani, ya Allah kami meminta an as'aluka, kami minta kepadamu antu tiyani, kau berikan kitabku biyamini. Kemudian baca yang kiri ketika kita lagi wudhu, Allahumma inni a'udzubika antu tiyani bishimali au min wara'i dhahri. Itu doa ya, di Al-Qur'an ada itu. Ya, yang Allah terangkan, ada yang mendapatkan kitabnya dari tangan kanan, ada mendapatkan kitab dari tangan kiri, bahkan dari balik belakang badannya. Nah, kita meminta nih, kita doakan orang yang meninggal, ya Allah jadikan kitabnya fi illiyin wa khlufhu fi ahlihi fil ghabirin. Ya Allah gantikanlah dari keluarganya. Ya, orang-orang yang di belakang itu yang akan datang, gantikan buat dia. Biar jadi orang-orang baik. Wala tukhzina, benar ya? Wala tahrimna ajrahu. Jangan engkau haramkan kepada kami akan pahalanya. Ini doa juga nih kalau doa sholat jenazah. Ya, yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu. Makna bebasnya, ya Allah jangan engkau haramkan kepada kami akan ganjarannya, pahalanya. Wala taftinna ba'dahu, dan jangan engkau membuatkan fitnah kepada kami setelahnya. Ya, jangan orang udah meninggal jadi fitnah buat kita. Kemudian summa. Nah, ini baca doanya tuh ya, dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sampai wala taftinna ba'dahu. Nah, itu nanti bisa catat, kalau nggak catat di foto. Ya, nanti bisa baca. Pahalanya gimana? Ada di bawah nih. Ya, ntar kalau udah tahu pahalanya baru dah dikerjain. Summa dhhab ila ahlihi. Inti dapat kabar bisa di rumah, di mana aja inti dapat kabar, teman di broadcast atau apa ada yang meninggal, inti ucapkan ini, inti bisa catat, bisa inti sebarin. Jangan cuma innalillah, apalagi pakai emot. Orang sekarang tuh makanya nggak mau main WA, ya pakai emot, dicatat baca enggak, cuma emot dong innalillah, yang lainnya idem ngikutin. Ya, makhluk akhir zaman, gara-gara nggak ngaji tuh, makanya ngaji. Buka kitab tahu, ya ngajinya ngaji dari handphone sih begitu. Ya. Nah, kemudian summa dhahab, kemudian setelah dengar baca ini doa, kemudian pergilah kamu ila ahlihi, ke keluarganya, ke sahibul musibah, datengin ya, li ta'ziyatihim, untuk mentakziah kepadanya, berkunjung kepadanya. Untuk apa kita datang? Bi antu khaffifa huznahum, untuk meringankan daripada kesedihannya. Ya, yang namanya orang dapat musibah, apalagi meninggal dunia, nggak ada yang senang. Ya, kecuali ketika inti punya istri, udah gedek sama istri mau nikah lagi. Nah, mungkin senang kali ya. Orang gila namanya. Untuk apa? Untuk menggembirakan, meringankan kesedihannya. Wa tusalliyahum, untuk menyenangkan, menghibur mereka, an musibatihim, dari musibah mereka. Wa tazkur lahumus sawab, dan engkau ingatkan kepada mereka akan ganjaran pahala ajazil yang banyak. Apa? Ala sobri, atas kesabarannya. Alhamdulillah tadi ngaji pas bab sabar tuh. Bab sabar. Ada pangkat seseorang dinaikin derajatnya oleh Allah Ta'ala. Di dalam kitab tadi Tanbihul Ghafilin, ada orang yang tinggikan derajatnya sama Allah bukan karena sebab baca Quran yang banyak, sholat, puasa, haji, bukan, tapi karena dia menanggung kesabarannya di dalam musibahnya. Jadi makanya hati-hati nih sama orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, sholatnya nggak, ya kalah mente, puasanya apa, tapi dia dapat magom yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena dia sabar dengan musibahnya. Ya. Jadi kita datang, ya, kita bacakan doa, kita datengin dia untuk meringankan daripada kesedihannya, menggembirakan kemusibahannya, dan ingatkan tentang pahala yang banyak atas orang-orang yang sabar. Ya, makanya ketika inti sakit, inti kehilangan apaan aja deh musibahnya, kehilangan bini,
Itu musibah juga. Kehilangan suami, kehilangan anak, ya entah kabur atau meninggal, atau yang lainnya sakit. Apapun juga ente dapat di musibah, kebanjiran, kebakaran, ini itu, musibah banyak. Terutama lagi bicara tentang orang meninggal, dia sabar, ya maka pahalanya berlipat dari Allah Ta'ala. Yang hilang apa? Ketika dia nggak sabar, mengeluh, ya nggak sabar, mengeluh. Sabar ada batasnya, nggak sabar nggak dibatasi. Sabar nggak pakai sekolahan, karena banyak orang sekolah nggak sabar. Sekolah dia, gajinya gede, nggak sabar mau kaya cepet-cepet, ngapain? Ya, nggak sabar mau nikah buru-buru, baru umur 19 tahun, akhirnya ngapain? Watanhahum anil jazail mudhibil li ajr, ya anil jazail mudhib lil ajri wal musabbabi lil wazri. Tuh ingetin tuh, bagi yang musibah, ente tugas, karena orang lagi musibah wajar, ya semuanya akan mengalami, suka lupa. Yang senang aja lupa, apalagi musibah bisa terjadi buat kita, lupa diri. Anak-anak lahir aja hampir lupa kalau nggak diingetin. Oh iya, lupa azan, saking gembiranya. Inget tuh, orang lagi gembira suka lupa. Punya istri malam pertama bisa lupa itu, nggak baca doa. Ya inget tuh, ya apalagi musibah. Ini ingetin nih buat temen kita. Kita baca doanya yang tadi tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai habis. Kemudian kita datengin rumahnya untuk kita gembirakan hatinya. Kemudian kita ingatkan, sabar-sabar, pahalanya besar di sisi Allah. Juga diingetin, jangan sampai dia mengeluh. Tanhahum, ya cegah mereka, larang mereka. Anjazail, anjaza, jaza itu anil jaza daripada bukan jaza pakai alif, pakai hamzah, pakai ain, al jaza namanya berkeluh kesah. Al mudhibil ajr, karena menghilangkan daripada pahala dari Allah. Wal musabbabil wizri, dan yang menjadi penyebab dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Orang yang mengeluh atas musibahnya menjadi pangkal sebab dia mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tagulu. Nah, ini bacaannya nih kalau udah ketemu. Tadi di rumah baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai inti datengin. Nah, ini para habaibnya atau guru-guru inti sering dengar tuh. Ya, samperin orangnya, inti boleh salaman, inti boleh tepok dia baik-baik. A'dzamallahu ajrok. Itu paling dikit. Inti catat lagi tentar. Ya. Mana bebasnya? Semoga Allah membesarkan ajrokum. Ya, itu kalau mau orang yang lebih mulia kita pakai domir kum aja dah. A'dzamallahu ajrokum. Semoga Allah besarkan pahala kalian. Wa ahsana azaakum, dan Allah memberikan kebaikan atas musibah kalian. Wa ghafara limayitikum, semoga Allah ampunkan mayit kalian. Tuh, paham ya? Itu bacain, doain orang. Kemudian baca lagi, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Hanya kepada Allah lah ya Allah berhak ambil, dan untuk pada Allah Allah memberi. Semuanya dari Allah. Allah berhak ambil, Allah berhak kasih. Anak dikasih sama Allah, baru berhak lagi untuk dia ambil. Inti punya istri, siapa yang kasih? Allah, berhak Allah ambil. Kita semua amanat Allah Ta'ala. Ketika anak lahir dalam keadaan suci, bersih, amanat Allah jaga. Jangan sampai nanti balik kepada Allah lecet. Tahu lecet? Kira-kira punya barang, cakep, kita amatin sama orang, cakep ini amanat. Kemudian pas dipulangin, soek-soek, robek-robek, marah gak yang punya? Itulah Allah Ta'ala, amanat dari Allah Ta'ala. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, bapaknya lah yang jadikan majusi, Yahudi atau Nasrani. Ya, makanya kita anak yang suci jaga, pelihara, jangan sampai keluar dari agamanya. Kenalin agama, didik agama, jangan sampai dia nggak kenal. Kalian kembali kepada Allah, anak kalian kembali kepada Allah dalam keadaan berdosa kepada Allah. Kalian orang tua bertanggung jawab kepada Allah. Nanti anak kita begitu juga sama anaknya, udah nyambung menyambung menjadi satu. Ya. Ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu di sisi Allah bi ajalin musamma, sudah ditentukan. Ya, bi ajalin musamma itu ajalnya sudah
ditentukan. Rezeki, jodoh, maut sudah ditentukan. Ya, dalam hadis yang panjang disebutkan tuh. Manusia ingin membuat bahaya sama kita, tapi kalau Allah nggak jadikan bahaya, nggak jadi bahaya buat kita. Makanya baca ratib tadi, baca di mana kita minum, takut orang racun, takut ini, di mana-mana tempat selalu baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang berbahaya baik di atas langit maupun di bumi, apa yang di antara keduanya, nggak ada yang bisa bikin bahaya kecuali dengan izin Allah. Insya Allah Allah jaga. Itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ditentukan semuanya. Jangankan makhluk yang hidup, yang mati pun aja nih ada ketentuannya. Kalau waktunya pecah-pecah, waktunya hilang, waktunya retak, waktunya gompal. Semua udah ada hitungannya, apalagi kita. Sesuai itu dalam ayat Al-Qur'an. Di sini nanti disebut. Wah, hakadzat dunia, itulah dunia. Kalau inti mau abadi, nggak ada di dunia yang abadi. Mau raja diraja, mau kuat bagaimana juga bakal mati. Orang-orang zolim nggak usah, tungguin aja, ada waktunya habis. Mau keren, mau joget-joget dia dengan sembrononya, dengan seronoknya dan sebagainya, hancur, tua, udah nenek-nenek bisa gak goyang? Bisa, udah gak laku. Ya, semua udah ditentukan. Hakada dunia, ini dunia. Wahada masirakulli hayy, dan ini adalah perjalanan setiap orang-orang yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, sesuai dari firman Allah Ta'ala, firman Allah ya, bukan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Azim, salah ya, itu kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang bernyawa akan namanya merasakan mati. Makhluk yang bernyawa akan mati. Wafil hadis, di dalam hadis, nah ini dia nih. Kalau inti laksanakan tadi, dengar orang meninggal baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun sekurang-kurangnya, apalagi sampai sempurna. Kemudian inti datang, inti gembirakan, ya, sampai inti bacain tuh tadi tentang musibah, sabar dan sebagainya. Ini kata Nabi Muhammad SAW, ma min mu'minin, tidaklah dari seorang mukmin, ya, seorang mukmin inti yang beriman kepada Allah, yang percaya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ma min mu'minin, tidaklah dari seorang mukmin yu'azzi akhahu, dia bertakziah kepada saudaranya. Nah ini makanya kalau nggak ngaji, cuma dengar ceramah, siapa yang bertakziah kepada saudaranya, pahalanya begini-begini. Udah begitu doang, nggak pakai ilmu, nggak ada pahala. Sama, siapa yang sholat, siapa yang sodakoh begini, emang pahala luar bener. Tapi ada cara-caranya, ada ketentuannya. Nah ketentuannya ini yang kita udah belajar tadi. Ini banyak datang bukan takziah, dimain gapli. Dia datang di ngobrol-ngobrol ketawa, nanti ada adab-adabnya di bawah. Kalau inti mau dapat pahala seperti ini. Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatih, tidaklah dari seorang mukmin dia bertakziah kepada saudaranya dengan sebab musibahnya. Inti datang takziah dengan sebab musibahnya, bukan karena yang lain, bukan nyari kesempatan ini, gak ada akhlak, bukan, tapi dengan musibahnya inti datang dengan ilmu-ilmu yang sudah digambarkan. Illa, terkecuali kasahullahu ta'ala min hulalil karamah, kecuali Allah akan pakaikan kalian, pakaikan orang tersebut min hulalil karamah, dari pakaian-pakaian kemuliaan yaumal kiamah, pada hari kiamat. Di mana hari kiamat orang telanjang bulat, ya, apalagi yang buka aurat di hari kiamat, nggak ada selembar pakaian pun, ya, kecuali orang yang dipakaikan pakaian. Termasuk orang-orang yang demikian ini dipakaikan pakaian-pakaian kemuliaan, pakaian kemegahan. Oh, dari situ udah kelihatan tuh, yang mukanya kayak anjing, yang mukanya kayak babi, yang hitam gelem dan sebagainya, dengan bermacam-macam sifat manusia di yaumil kiamah. Ntar ada rombongan pakai pakaian yang cakep, belum lagi dinaungi oleh awan, gak kepanasan dan sebagainya. Apalagi dia di bawah rombongan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nih, kalau kita amalkan, kita dipakaikan pakai pakaian yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilanjutkan lagi, wa antusawwir ahlal mayyit fi husnihim fala tatadhaharu bil fara wasurur. Nah, ini adabnya nanti. Datang orang yang sedang musibah, ikut larut di dalam kesedihannya. Fala tadhahar wala tadhahar.
jangan menampakkan bil farah wa surur, kegembiraan. Orang lagi meninggal ikut larut dalam kesedihan, bukan ngapain? Ketawa-tawa. Orang lagi nangis bininya meninggal, dia malah ketawa di situ. Nah, itu nggak adab. Ya, ini banyak. Ada orang kematian ketawa cikakak-cikikik. Bahkan di malam harinya orang meninggal, ya alasannya supaya begadang, dimain gaple. Azab itu orang-orang yang sedang meninggal, naudzubillah, usir yang begitu. Ya, baca Quran, kalau ngisi waktu baca Quran, bukan main gaple. Orang mau nikahan malamnya, makanya dia nggak berkah pernikahannya. Ya, ini banyak hilangin, itu bukan adat istiadat Islam, itu nggak diajarkan dalam Islam. Ya, nanti kita belajar, makanya belajar, nggak belajar repot. Insya Allah panjang umur sehat afiat, kita lanjutkan yang akan datang. Ya, sebutkan kebaikan orang yang meninggal panjang lebar insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir